Hello everyone. Biasanya mega proyek dibangun di tempat yang strategis atau di daerah yang mudah dijangkau kendaraan dan alat berat lainnya. Tapi pernahkah kalian melihat mega proyek di atas gunung? Dan bagaimana rumitnya cara membangunnya? Well, inilah proyek-proyek yang dibangun di atas pegunungan. Stay tune! Limern Pump Storage Plant. Guys, pertama-tama kita bakal ngulik tentang proyek hidroelektrik yang keren banget di atas pegunungan Alpenglower Swiss. Namanya Limern Pump Storage Plant atau LPSP. Ini adalah salah satu proyek ekspansi terpenting dari Expo dengan investasi mencapai CHF 2,1 miliar. Proyek ini mulai dibangun tahun 2009 dan memakan waktu sekitar 10 tahun sampai selesai. Kapasitas outputnya gede banget, sampai 1000 MW. LPSP beroperasi dengan prinsip penyimpanan terpompa. Jadi, dia menyimpan energi listrik dengan cara memompa air dari waduk ke danau yang letaknya lebih tinggi. Nanti, air ini bisa dilepaskan lagi untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik saat dibutuhkan. Dan tahu nggak sih, plant ini bisa memompa air balik dari Danau Limern ke Waduk Matsi yang letaknya sekitar 630 meter lebih tinggi dan menggunakan air itu lagi untuk produksi listrik saat diperlukan. Waduk Matsi ini unik banget loh guys. Bendungannya yang panjang 1054 meter adalah yang terpanjang di Swiss dan terletak sekitar 2500 meter di atas permukaan laut. Lokasinya di selatan Lintal di pegunungan Alpenglower Swiss, membuatnya menjadi titik penting dalam peta energi dan juga potensial sebagai destinasi yang menarik buat yang penasaran sama teknologi pembangkit listrik. New Mountain Hut at Traquair. Well guys, sekarang kita bakal bahas tentang sebuah proyek besar yang berada di ketinggian 3.256 meter di pegunungan Alpen Vallesian Swiss. Namanya adalah New Mountain Hut at Traquair. Ini adalah sebuah landmark yang punya peran penting bagi para pendaki gunung di daerah tersebut. Pondok ini berada di bawah naungan Causey Section dari Swiss Alpine Club. Dan lokasinya di Val d'Anniviers yang menjadikannya titik awal yang ideal untuk mendaki Gunung Bison, Weisern, dan juga Tete de Milan. Pertama dibangun pada tahun 1929, pondok ini terus diperluas seiring bertambahnya jumlah pengunjung dan ekspektasi kenyamanan mereka. Namun, karena standar keamanan dan kesehatan kebutuhan tenaga kerja, fasilitas dan perlindungan lingkungan yang ketat, diputuskan untuk membangun ulang pondok ini daripada merenovasi yang lama yang akan menelan biaya yang lebih besar. Pondok baru ini dirancang dengan mengikuti kontur alam yang ada, berada di atas tebing dan menghadap ke arah selatan yang juga berfungsi sebagai kolektor energi surya besar karena banyak bagian dari fasadnya yang terbuat dari kaca atau dilengkapi dengan panel surya. Selain itu, konstruksi pondok ini harus disesuaikan dengan kondisi cuaca yang keras dan keterbatasan sarana transportasi. Beton yang biasanya mahal untuk diangkut, minim digunakan dan lebih banyak struktur kayu yang dipakai. Semua komponen dinding dan lantai dikostumisasi di pabrik, kemudian diangkut menggunakan helikopter untuk perakitan di lokasi. Dengan jendela besar di dinding selatan yang menangkap energi matahari dan panel surya yang memaksimalkan penggunaan energi surya. Pondok ini tidak hanya berdiri sebagai tempat perlindungan saja, tapi juga sebagai proyek bangunan berkelanjutan. Keren ya guys? Messner Mountain Museum Cairns. Halo lagi guys, kali ini kita bakal menjelajahi salah satu proyek arsitektur yang unik banget, Messner Mountain Museum Cairns, yang dirancang oleh Zaha Hadid Architects.
Lokasinya ada di puncak Gunung Crown Flats dengan ketinggian 2.275 meter di jantung Dolomites. Museum ini merupakan bagian terakhir dari seri museum gunung yang didirikan oleh pendaki terkenal Reinhold Messner. Kanopi kaca tajam seperti fragmen es glasial muncul dari batu untuk menandai dan melindungi pintu masuk museum. Museum ini menawarkan pemandangan 240 derajat yang luas, meliputi Alpenzillertal, Dolomites, dan juga Gletser Marmolada. Pembukaan kaca dan balkon dirancang khusus untuk memastikan interior museum mendapatkan pencahayaan alami. Messner Mountain Museum Courants adalah bukti dari semangat inovasi dalam desain arsitektur dan perencanaan kota di era modern. Tujuannya adalah untuk menyediakan ruang hidup yang nyaman dan berkelanjutan di lingkungan yang menantang. Gimana? Kalian terkesan gak sih sama konsep dan desainnya? Alpine Selterskuta. Guys, selanjutnya kita bakal ngulik satu lagi proyek arsitektur yang spektakuler. Namanya Alpine Selterskuta. Lokasinya ada di Gunung Skuta, gunung tertinggi di Slovenia. Proyek ini adalah hasil kolaborasi antara Office Architects, AKT2, dan mahasiswa dari Harvard Graduate School of Design. Alpine Selterskuta dirancang untuk tahan terhadap iklim alpine yang ekstrim di Gunung Skuta, termasuk cuaca buruk, perubahan suhu yang drastis, dan medan yang keras. Fungsinya sebagai tempat perlindungan bagi para pendaki dan pejalan kaki, memberikan tempat berlindung yang bisa menyelamatkan nyawa di lokasi yang terpencil ini. Shelter ini adalah struktur modular yang dibuat dalam bagian-bagian dan diangkut ke lokasi dengan helikopter. Ini adalah contoh dari modernisme rural, sebuah struktur yang hanya bisa dialami oleh beberapa orang yang beruntung dan para petualang. Shelter ini menawarkan tempat peristirahatan yang intim untuk 8 pengunjung. Tersembunyi di pemandangan alpen yang indah, bangunan ini memiliki atap yang bergeser, seperti rangkaian puncak gunung yang membantu menghilangkan salju dan membingkai pemandangan yang jauh. Gimana guys? Tertarik untuk menjelajahi atau mungkin menginap di Alpine Selterskuta ini? Charlotte C7. Guys, yuk sekarang kita bahas tentang sebuah proyek arsitektur yang luar biasa lagi, yang terletak di pegunungan Andes, yaitu Charlotte C7. Ini merupakan sebuah mahakarya yang berdiri gagah di ketinggian 2.900 meter, dekat dengan Hotel Portillo dan Gunung Aconcagua. Charlotte C7 dirancang oleh arsitek Nicolas Del Rio dan Max Nanes. Dibangun menghadap lereng batu yang curam dengan pemandangan Gunung Tres Hermanos yang spektakuler. Desainnya dibuat sedemikian rupa sehingga menyatu dengan panorama Andes yang menakjubkan, dengan tujuan untuk mengganggu pemandangan alam sekitar seminimal mungkin. Struktur bangunan ini perlu diperkuat karena adanya akumulasi salju yang bisa mencapai lebih dari 6 meter selama musim dingin. Pembangunan ini mengharuskan penggunaan balok dan kolom baja yang kuat selama konstruksi, namun tetap diintegrasikan dengan rapi ke dalam tata letak yang terbuka, menjaga kesan ringan dan juga anggun. Seluruh kerangka struktural terbuat dari kayu, komponen dinding dan lantai yang terdiri dari rangka, isolasi dan pelapis diprefabrikasi di pabrik dan diangkut dengan helikopter untuk perakitan di lokasi. Panel cladding dari stainless steel melindungi atap dan dinding luar dari elemen-elemen alam, dan itulah Charlotte C7, sebuah tempat yang nyaris tersembunyi di antara puncak-puncak yang terukir oleh gletser di Andes. Well, itulah dia 5 proyek terbesar yang pernah dibangun manusia di pegunungan. Pengen tahu soal proyek besar di lokasi lainnya? Jangan lupa subscribe and see you in the next video ya guys. Goodbye!